Sore Pak Farhan. Sore. Jadi gimana Pak? Review mengenai keputusan The Fed tadi malam Pak. Setelah pembahasan di video kita kemarin Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Mak. Kebetulan keputusan The Fed yang mungkin sesuai dengan yang kita perkirakan ya. Oke. Bahwa The Fed tidak menaikkan atau hanya menjaga suku bunga tetap. Ya. Oke. Walaupun mungkin reasonnya yang berbeda ya. Kemarin kita fokus mungkin karena masalah risiko kredit sehingga The Fed mungkin tidak ada niatan untuk menaikkan suku bunga. Terus menurunkan kan enggak. Ya. Di dalam putusan tadi malam, beberapa yang saya tangkap dari penjelasan The Fed memang fokus bahwa mereka melihat bahwa dengan kondisi suku bunga yang sekarang, ketahanan ekonomi Amerika Serikat masih sangat kuat. Oke. Masih sangat kuat, dan juga melihat bahwa kecenderungan bahwa tekanan inflasi itu masih cukup kuat juga. Sehingga mereka merasa bahwa mereka perlu hati-hati dalam hal mengambil perubahan kebijakan. Jadi kalau dikatakan keputusan tadi malam itu lebih cenderung untuk menahan pause ya, coba melihat kaji lebih dalam lagi mungkin bagaimana dampak terhadap ekonomi selanjutnya. Oke. Tapi yang agak mengagetkan saya justru adalah bahwa ternyata The Fed masih mencoba mengeluarkan nada hawkish. Hawkish ini ya nada lebih cenderung masih akan ada suatu tindakan pengetatan lebih lanjut ya. Kalau nggak salah tadi malam isinya berita bahwa kemungkinan sampai akhir tahun ini paling nggak dia bisa menaikkan sampai 0,5% lagi. Apa yang menjadi pertimbangan The Fed untuk tetap optimis itu ya? Mungkin saya lihat juga adalah ada beberapa alasan dia. Ada satu bahwa pertumbuhan ekonomi ini masih belum berubah arah. Artinya walaupun mengalami perlambatan itu tapi belum merubah tren. Artinya ekonomi masih dalam tren pertumbuhan. Itu dia masih melihat seperti itu. Kemudian di tenaga kerja juga saya melihat bahwa masih stabil. Juga terlihat data-data inflasi, walaupun data inflasi 2 hari kemarin kita lihat ada mengalami penurunan, tapi dia menganggap bahwa inflasi masih cukup kuat. Ini salah satu yang mendasari bahwa mereka belum berhenti dari era atau belum dari konsentrasi kepada faktor pengangkatan. Karena dia juga menilai dari satu sisi bahwa untuk targetkan bagaimanapun pengangkatan ini adalah penurunan inflasi. Bahwa syarat penurunan inflasi itu ada 3 ya, yang mungkin perkiraan mereka yang mereka baca. Ada 3 faktor ya Pak? Ada 3 faktor ini yang bisa mengatakan bahwa inflasi itu bakal mengalami perlambatan. Salah satu tadi saya bilang tadi bahwa terjadi perubahan arah tren pertumbuhan. Ya, misalnya sebenarnya GDP positif atau GDP negatif itu sudah yang merupakan indikasi perlambatan atau isi penurunan inflasi. Dan itu sampai saat ini belum terjadi. Jadi dia belum melihat itu. Kedua adalah ya, saya tambahkan juga. Jadi mungkin prediksi para ahli yang selama ini mengatakan bahwa tahun ini akan mengalami resesi pun ya, The Fed melihat belum ada tanda-tanda itu. Gitu. Yang kedua juga masalah tenaga kerja juga. Ya. Penyerapan tenaga kerja yang mulai melambat itu indikasi ada perlambatan. Jadi lebih cenderung bahwa inflasi hanya akan terjadi kalau ada perlambatan ekonomi. Yang ketiga juga bisa terjadi bahwa inflasi bisa turun kalau distribusi produksi itu mungkin tidak ada hambatan lagi cukup lancar. Ini kenapa saya bicara ini? Karena mungkin salah satu faktor naiknya inflasi Amerika yang sangat tinggi ini mungkin salah satu faktor post pandemic ini yaitu bahwa distribusi barang itu masih belum lancar sehingga pasokan jadi belum normal sehingga ada mengalami peningkatan. Ini yang menjadi fokus The Fed sehingga The Fed berani mengatakan bahwa mereka masih fokus kepada pengangkatan. Oke Pak. Terus gimana Pak? Fokus pasar ke depan tuh Pak setelah keputusan The Fed tadi malam. Ya ini fokus. Kan banyak yang tanya nih Pak. Kemana nih Pak arahnya Pak? Ya jelas ya, mungkin kalau selama ini kan mungkin market masih mencoba menebak kemana arah kebijakan The Fed. Apakah memang suku bunga yang sampai saat ini sudah merupakan puncaknya. Jadi orang lebih cenderung pada arah bahwa antara bertahan atau turun. Jadi karena kekhawatiran banyak tadi analis mengatakan bahwa resesi akan terjadi sehingga peluang The Fed adalah bertahan atau turun.
Tapi dengan apa yang diputuskan The Fed kemarin, saya melihatnya mereka malah lebih optimis, malah kebalikan sekarang, bertahan atau naik gitu ya, bertahan atau naik. Nah ini artinya orientasi pasar nanti juga akan berubah lagi. Kemarin contoh misalnya naiknya harga emas saja misalnya kita lihat dalam awal-awal tahun kemarin kan karena akhir tahun dan sampai awal tahun kan karena mulai prospek perlambatan ekonomi, kekhawatiran terjadinya resesi sehingga The Fed kemudian sudah mulai berhenti naikkan suku bunga dan bahkan ada kecenderungan menurunkan suku bunga, maka emas mengalami rally yang cukup kuat. Ya. Nah, dengan keputusan ini ada kemungkinan bahwa mungkin akan ada arah sebaliknya ya, tidak tentu mungkin terjadi arah sebaliknya. Paling enggak, kalaupun nanti tidak terlalu turun yang banyak, tapi minimalnya arah tekanan naik mungkin sudah mulai agak berat juga. Tapi ini sangat nanti tergantung data-data penunjang berikutnya. Karena paling enggak tadi kalau nggak salah The Fed itu dalam 3 bulan depan ini dia menganggap bahwa dia masih optimis bahwa ekonomi masih positif. Nah, jadi boleh dikatakan ke depan ini mungkin secara prospek pasar istilahnya kalau saya melihat satu, kalau memang The Fed nggak naikkan suku bunga, kalau memang ekonomi positif orang akan kembali ke selera resiko ya, saham, misalnya naik ke Dow Jones dan lain-lain. Orang akan sedikit mengurangi ke safe haven-nya. Ya, orang akan mengurangi ke safe haven-nya. Orang mengurangi investasi ke safe haven atau selera risiko. Di samping juga mungkin tidak ada kemungkinan, walaupun ini relatif sekali, ya, dolar mengalami penguatan juga ya, mungkin karena memang ekonomi membaik. Tapi kalau sekedar indeks dolar kan tergantung mata currency lain ya. Kalau misalnya euro naikkan suku bunga juga ya, nanti indeks dolar bisa turun juga. Ya, jadi masih relatif karena kemudian bank sentral lain juga sedang menaikkan suku bunga juga. Tapi yang jelas mungkin terhadap faktor tadi saya bilang prospek emas khususnya, tadi mungkin akan ada dampaknya. Ini kan akan dampaknya juga karena optimisme The Fed ini membuat mungkin daya dorong untuk emas untuk naik lebih kuat itu akan sudah mulai sangat terbatas. Mungkin itu saya lihat ya, ada potensinya seperti itu. Kalau lihat secara teknikal juga saya lihat itu sudah harga kembali bertahan menembus channel trend up-nya juga. Trend up-nya. Khusus untuk gold ya, ini untuk gold ya. Oke Pak, berarti ada potensi rebound nggak Pak emas itu Pak dengan keputusan The Fed tadi malam itu? Oke, tadi kan kita lihat fokus pasar ke depan ya. Fokus pasar ke depan memang orientasi pasar mungkin lebih cenderung nanti untuk mengurangi investasi dalam emas. Tapi namanya pasar, fluktuasi pasar kan pasti terjadi. Ya kan namanya juga ini kan juga The Fed juga dalam hal perkiraan. Kondisi data sebenarnya nanti kan bisa semua berubah. Apa contohnya misalnya, nanti malam kan banyak data ekonomi yang cukup penting untuk kondisi ekonomi Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah data retail sales. Data retail sales yang diperkirakan sih menurun ya perkiraannya juga. Kemudian ada jobless claim, unemployment claim itu juga masih cukup tinggi ya, walaupun ada diperkirakan turun. Nah kalau misalnya nanti data ekonomi Amerika nanti malam secara terus mengalami lebih rendah dari perkiraan, bisa saja terjadi satu rebound. Walaupun harusnya rebound terbatas ya, namanya fluktuasi bisa saja terjadi. Atau nanti jobless claim-nya misalnya di atas perkiraan misalnya 260 lagi. Itu kan menggambarkan bahwa apa yang dikhawatirkan dapat sebagai syarat turunnya inflasi terpenuhi juga loh. Misalnya jobless claim meningkat atau misalnya penyerapan tenaga kerja yang kurang kan itu berarti ada indikasi suatu perubahan perlambatan juga. Bisa saja The Fed ke depan merubah kebijakan. Jadi pasar akan tetap fluktuatif. Tapi menurut saya dengan pertimbangan dan keyakinan The Fed tadi malam itu saya lebih cenderung bahwa ya seperti yang kita bilang sebelumnya tadi ada kecenderungan lebih dominan pasar akan lebih ke arah down. Terima kasih Pak Farhan informasinya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Makasih. Sampai ketemu lagi Pak di video berikutnya Pak. Oke, terima kasih.